Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad wa saddul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih tetap memberikan kenikmatan bagi kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, hingga Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua, masih tetap bisa salat subuh berjamaah di Masjid Al-Kahfi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam teriring dan tercurahkan kepada junjungan alam yang membawa risalah kebenaran, yang membawa risalah keselamatan bagi kita semua. Beliau adalah Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, hingga kita umatnya yang insyaallah mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Jamaah yang dirahmati Allah, diriwayatkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bertaklim dan berkumpul dengan para sahabatnya, beliau terlihat seperti yang sedih, beliau terlihat seperti yang gundah, beliau terlihat seperti yang galau. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, gerangan apa yang kau pikirkan? Gerangan apa yang kau risaukan?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Wahai para sahabat, suatu ketika suatu dunia akan berakhir, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, umatku akan tercerai-berai, dan umatku hampir sebagian besar masuk neraka. Hanya satu yang aku bisa selamatkan saat itu, yang berpegang teguh kepada risalahku dan yang berpegang teguh terhadap sunnahku." Lalu setelah lagi diriwayatkan di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau meninggal dunia, di saat dia sakratul maut, di saat dia akan dicabut nyawanya oleh Allah, apa yang dia pikirkan? Umati, umati, umati. Lalu pernah satu riwayat pun diriwayatkan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat, "Wahai para sahabat, kalian tahukah orang yang paling aku cintai sampai aku mati?" Lalu para sahabat menjawab, "Barang tentu ya Rasulullah, yang kau cintai pasti adalah keluargamu." "Memang benar, keluargaku yang aku cintai, tapi ada yang lebih aku cintai." "Siapa ya Rasulullah?" "Mungkin aku para sahabat yang selalu setia mendukungmu, mungkin aku para sahabat yang setia selalu mensupportmu." "Betul, kalian yang akan meneruskanku, kalian yang akan menjalankan semua risalah-risalahku, tapi ada satu lagi yang aku paling cintai di muka bumi ini." "Siapa ya Rasulullah?" "Dialah umatku yang tidak melihat aku, yang tidak tahu tentang diri aku, tentang fisik aku, tapi dia selalu menjalankan risalah-risalahku hingga dia mati tetap menggigit risalahku dengan gigi gerahamnya."
Jamaah yang dirahmati Allah, memang kalau kita bicara khilafiyah selalu menjadi perdebatan di antara kita. Bagaimana kita berbicara khilafiyah selalu menjadi gesekan sesama umat Islam. Tapi kita tidak sadar, kita selalu mengumandangkan cinta Rasulullah, cinta Nabiullah, tapi dia tidak paham dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Dalam masa Ramadan ini banyak ustaz-ustaz, banyak kiai berbicara tentang fikih tentang Ramadan. Bicara ustaz-ustaz berbicara tentang keutamaan Ramadan. Saya hanya ingin bertanya kepada para jamaah sekalian, berapa puluh Ramadan, berapa ratus Ramadan kasarnya sebagai umur manusia? Gak mungkin bila mereka tidak tahu tentang keutamaan Ramadan. Tapi apakah setiap manusia paham tentang risalah, tentang sunnah Rasulullah SAW? Saya rasa umur kita udah berapa tahun. Bagaimana Rasulullah SAW tidur? Bagaimana apa yang dilakukan Rasulullah SAW, dia bangun tidur? Bagaimana Rasulullah bermutaharah? Bagaimana Rasulullah salat benar-benar yang diterima oleh Allah? Saya rasa itu adalah bahan perdebatan, selalu menjadi bahan perdebatan. Kita berbicara agama, tanyakan kalau kita berbicara agama, ini adalah ritual agama, mana dalilnya? Mana hadisnya? Selalu dan selalu harus kita tanyakan. Apa yang Rasulullah ajarkan adalah gigitlah sunnahku dengan gigi gerahammu agar kamu senantiasa selamat sampai dunia dan akhirat. Selalu kita tanyakan adalah apa? Dalil kita. Bila kamu bertanya tentang dunia, tanyakanlah kemanfaatannya. Senantiasa kalau kita berbicara bid'ah itu risih di telinga para umat. Tapi kalau kita memahami tentang bid'ah, kita akan ngeri, Pak. Kita akan ngeri. Diriwayatkan suatu ketika Rasulullah SAW, di saat manusia dunia dihancurkan oleh Allah dan para manusia dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, siapa nabi yang paling sibuk di saat itu? Semua para nabi dibangkitkan kembali, tapi hanya ada satu nabi yang paling sibuk. Dia adalah nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dia berlari ke kanan, dia berlari ke kiri, dia berlari ke utara, dia berlari ke selatan. Dia menjaga telaganya, yaitu telaga Hud. Dia melambaikan tangannya kepada para umatnya, umati, umati, umati. Karena saat itu 7 naungan matahari dinaungkan di padang mahsyar, begitu dahsyatnya panasnya hingga keringat bercucuran menjadi telaga, menjadi sungai. Tapi para umatnya itu merasa kehausan. Telaga itu dikawal oleh para malaikat. Di saat para umatnya mendekat kepada telaga Hud, malaikat Jibril turun dan menahan para umatnya itu. Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya wahai malaikat, kenapa kau tahan umatku?" "Ya Rasulullah, kekasih Allah, merekalah yang memodifikasi dan mengkodifikasi tentang ajaranmu. Merekalah yang berubah tentang risalah-risalahmu. Merekalah yang membid'ahkan semua tentang ajaranmu." Lalu Rasulullah meneteskan air matanya. Dengan berat hati Rasulullah mengusir para mereka. Meskipun akhirnya Rasulullah pun meminta kepada Allah untuk mengampuni mereka. Ya, wahai para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin saya dengar satu ustadz berbicara, sebelum kita mempelajari ilmu, pelajarilah adab dulu.
Rasulullah mengajarkan, bahkan ada para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya tentang ilmu ini, aku ingin bertanya tentang ilmu itu." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada si fulan itu, "Wahai para sahabat, apakah kamu punya orang tua?" "Masih punya ya Rasulullah." "Berbuat baik dululah kepada orang tuamu." Pertanyaan itu menjadi suatu pertanyaan buat kita. Ternyata adab terhadap orang tua, terhadap sesama, terhadap keluarga kita adalah bentuk cerminan diri kita untuk meraih ilmu. Berat Pak, maaf, bila umur sudah di atas 40 tahun kalau kita ingin mempelajari suatu ilmu. Anak-anak masih bisa menghafal Quran. Dalam waktu 6 tahun, 7 tahun dia bisa hafiz Quran. Kalau kita umur 40 tahun belum tentu Pak. Ibarat tetesan air ke dalam batu. Seorang anak akan bisa mempelajari ilmu. Tapi bila kita umur yang lebih dari 40 tahun, insya Allah Pak, umur 40 tahun bila kita tidak bisa merubahnya, Allah akan kunci hati kita. Kembali lagi kepada cinta kita kepada Rasul. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, pegang sunnah Rasul itu dengan gigi gerahammu. Tanyakan segala bentuk sesuatu ritual yang kita lakukan kepada Allah, apakah itu benar-benar, apakah ada dalilnya, apakah ada tuntunannya. Jangan jadikan adab istiadat, jangan jadikan ajaran keturunan adalah suatu panutan buat kita, sedangkan dalilnya tidak ada. Oh maaf Pak, ini adalah tuntunan dari keturunan saya, tuntunan dari karhun saya. Oh iya, apakah itu akan menjadikanmu masuk ke dalam surga? Kalau memang itu tuntunanmu datang dari Rasulullah, jalankan. Tapi memang bila itu bukan dari tuntunan Rasulullah, dengan berat hati kamu tinggalkan. Terkadang saya pribadi pun selalu bertanya, apakah ibadah aku diterima atau tidak? Apakah ritual agamaku aku diterima atau tidak? Sejak dari kecil hingga dewasa, setelah apa yang aku pelajari, subhanallah, astagfirullah, ternyata sebagian besar, hampir 70% itu adalah bid'ah. Kita cinta Rasulullah, selalu dikumandangkan nama besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu kita dengan memberikan balasan Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak pernah tahu tentang apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Jangan terlalu berat Pak kita mendalami fikih-fikih sebelum kita fikihnya belum mengetahui tentang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkecil aja dalam kehidupan kita. Kita mau tidur, bagaimana apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Bangun tidur, apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Kita bersih-bersih, apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin Pak, di antara kita semua masih banyak yang bertanya dalam diri kita, apakah kita benar-benar diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ulah cek Sunda nama kieu Pak, jul dog tinggal igel. Terus we ngajalankeun tapi ku Allah teu ditarima. Percuma, karunya Pak. Sehingga apa? Banyak ustadz dan kiai kalau berbicara sunnah, kafir, bidah, hentikan. Bahkan di sosial media sangat ngeri kalau saya melihatnya, antara satu kiai dengan kiai saling bergesekan karena masalah hilafiyah. Bahkan satu kiai pun diejek, dijadikan buli-bulian menjadi wayang. Subhanallah, subhanallah. Itulah contoh dari dai kita, itulah contoh kiai kita. Subhanallah. Mudah-mudahan kita senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah. Bertanyalah Pak,
bertanyalah, apakah ibadah kita sudah siap diterima Allah atau ditolak oleh Allah. Ini salah satu gambaran di mana saat Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril mengusir umatnya sendiri. Rasulullah SAW mengusir umatnya sendiri karena apa? Dia melakukan kebid'ahan. Sangat ngeri, Pak. Bagaimana Rasulullah cintanya kepada para umatnya. Dia sampai terakhir di mana saat Allah menghempaskan semua manusia dan sampai di yaumul hisab, sampai di jembatan Sirat, Rasulullah SAW tetap bersujud di arasnya. Ya Allah, ya Allah, ampuni hambaku, sampai satu umatnya yang tersisa di alam neraka dijahit oleh Allah, diampuni dosanya. Karena siapa? Karena Nabi kita. Jadi kalau kita benar-benar cinta terhadap Rasulullah sebagai panutan kita, pembawa keselamatan, cintai Rasulullah itu bukan dengan selalu bersalawat badar, bukan dengan segala sesuatu ritual yang tidak diajarkan, tapi ritual agama salawat yang selalu dikumandangkan, dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maaf saudara, mungkin kita akan berbeda berbicara hilafiah tentang salawat kepada Nabi, tapi apa yang diajarkan oleh Nabi itu yang harus kita lakukan. Sekali lagi, berat, tapi ini memang faktanya harus dikumandangkan. Berat, tapi ini faktanya yang harus disampaikan. Syiar itu nggak bisa dengan apa? Dengan seolah-olah lembah lembut, mengikuti alur, mengikuti dari hawa nafsu setiap umatnya. Kalau saya melakukan ini, saya takut umatku meninggalkanku. Itulah kelemahan daripada umat Rasulullah. Sudah tahu itu salah, tapi karena takut ditinggalkan umatnya, maka dia tetap melanjutkan menjalankan syariat yang salah. Sekali lagi, marilah kita berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah. Baliklah kepada salafus soleh, sesuatu yang dijalankan oleh Rasul dan para sahabatnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi umat. Kesalahan adalah hakikat dari manusia. Saya mempelajari apa yang menjadi kelemahan mandiri saya sendiri. Mudah-mudahan segala sesuatu kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.